Halo teman-teman, selamat datang di channel Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, diliputi kebahagiaan, dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini akan berkisah tentang Mae, gadis korban bully yang menyembunyikan wajah cantiknya di balik kardus. Namun tanpa disadari, wajah cantiknya memikat dua orang pria tampan yang sangat terkenal di sekolah. Jaka, seorang preman sekolah, dan Mamat, seorang pangeran sekolah. Terjadi adu taktik antar kedua pria tersebut untuk mendapatkan hati Mae. Pada siapa hati Mae akan berlabuh? Mau tahu kisah lengkapnya? Yuk, tonton videonya. Namun sebelum itu, intro dulu. Raja Spoiler. Dua orang pria terlihat berjalan di dua tempat yang berbeda, dengan suasana hati yang berbeda pula. Pria yang pertama ini, yang sedang tampak kesal menahan amarahnya, bernama Jaka. Seorang berandal sekolah yang hobinya mencari masalah. Sementara, pria yang hatinya sedang senang ini bernama Mamat. Seorang pangeran sekolah yang banyak dipuja para gadis di sekolah. Mereka berdua melewati jembatan penyeberangan yang sama. Dan tanpa sengaja, Mamat menyenggol Jaka. Mamat langsung meminta maaf pada Jaka karena ketidaksengajaannya ini. Tapi Jaka yang hatinya sedang kesal menampik tangan Mamat dengan kasar. Hal itu tentu tidak diterima oleh Mamat. Ia pun mulai terpancing emosinya. Ditambah dengan sebuah kata provokasi dari Jaka, pengecut. Untung saja Mamat bisa menahan dirinya, dan ia pergi meninggalkan Jaka yang masih kesal. Adegan berganti dengan seorang anak remaja yang masuk ke sebuah toko di pasar. Wawan, bocah usil yang hobinya ngutil. Wawan dengan sengaja mengalihkan perhatian penjaga toko dengan terus-menerus menunjuk barang-barang dan menanyakan harganya. Sembari dia memasukkan barang-barang yang sudah ia incar ke dalam tasnya. Sayang, aksinya ketahuan oleh penjaga toko. Ia pun segera berlari dan dikejar oleh penjaga toko. Di tengah pelariannya, ia tak sengaja bertabrakan dengan Jaka. Jaka pun segera mengejar Wawan dan berhasil menghadangnya. Jaka hampir saja menghajar Wawan jika tak ada Mamat yang datang untuk menghadangnya. Beraninya sama anak kecil, ejek Mamat yang membuat Jaka naik pitam. Ia pun segera menghajar Mamat, dan mereka pun berdua berkelahi. Di tengah perkelahian, Wawan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Di rumah, Wawan yang tangannya lebam sedang diobati oleh kakaknya. Ini Mai, kakaknya Wawan, gadis korban bully yang awalnya ceria menjadi tak percaya diri. Dia pun diinterogasi oleh ayahnya. Kenapa tangannya sampai bisa seperti itu? Wawan pun akhirnya mengaku kalau tadi dia pergi ke toko dan lupa membayar. Pak Adam langsung marah dan menghajar Wawan. Itu namanya ngutil, dasar anak bodoh. Wawan yang tidak terima disalahkan terus oleh ayahnya dan akhirnya menuduh kakaknya lah yang sebenarnya pembuat masalah nomor satu di dalam keluarga. Seketika Mae langsung gemetaran, dan Pak Adam pun langsung panik, takut putrinya itu menangis gara-gara kata-kata dari Wawan. Mae pun kembali mengurung dirinya di dalam kamar. Dia pun mencurahkan isi hatinya pada situs bebek buruk rupa.
Dia menceritakan bahwa dirinya sebagai pembuat masalah, yang tidak punya teman dan selalu mengisolasi dirinya di dalam rumah, serta menyembunyikan wajahnya di balik kardus. Dan adegan flashback pun terjadi. Dulu, saat Mai masih kecil, dia pernah menyatakan cinta pada salah satu anak laki-laki. Mai kecil memberikan sebungkus coklat sebagai lambang cintanya terhadap anak laki-laki itu. Tapi, anak laki-laki itu langsung membuang coklat tersebut dan menolak cinta Mai. Ia pun mengejek Mai dengan mengatakan wajah Mai jelek. Dia pun menyuruh Mai untuk segera pulang dan menyembunyikan wajah jeleknya di balik kardus. Teman-teman yang lain pun ikut mengejek Mai. Mai yang hatinya sakit dan sedih lari pulang ke rumah. Sejak saat itu, Mai tidak mau lagi pergi sekolah dan menutupi wajahnya dengan kertas karton. Tapi karena kertas karton gampang rusak, pada akhirnya Mai menutupi wajahnya dengan kardus. Kembali ke masa kini, Mai yang masih asik curhat di situs bebek buruk rupa kaget karena listrik tiba-tiba mati. Mai pun langsung berteriak memanggil ayahnya. Pak Adam datang dengan sebatang lilin dan berkata bahwa dia lupa membayar tagihan listrik. Padahal itu ternyata sengaja agar Mai mau berhenti main laptop. Keesokan harinya, Pak Adam mendatangi dokter untuk mengeluhkan penyakit Mai. Bu dokter pun berkata bahwa Mai itu tidak sakit. Apa yang dialami oleh Mai dinamakan hikikomori, sebuah kondisi di mana anak remaja menarik diri dari kehidupan sosial dan memutuskan untuk menyendiri di kamarnya sendiri. Pak Adam pun frustasi. Harus bagaimana untuk bisa menangani Mai. Segala cara sudah dicoba, dari mendatangkan guru untuk homeschooling hingga memutuskan sambungan listrik dan internet. Bu dokter pun bercerita bahwa orang-orang di Jepang menggunakan cara untuk memutuskan sambungan internet agar memaksa anak-anak penyendiri ini untuk keluar. Benarkah dok? Apakah mereka akhirnya keluar? Rasa penasaran Pak Adam. Ya, anak itu akhirnya keluar rumah. Tapi setelah itu, dia menusuk ayahnya sendiri dan membakar rumah. Aduh. Bu dokter meyakinkan Pak Adam kalau kondisi Mai itu tidak parah, mengingat Mai masih mau bicara pada keluarganya. Tapi, Bu dokter menyarankan agar Pak Adam segera mendorong Mai untuk bisa keluar dan bersosialisasi. Pada malam harinya, Pak Adam memberitahu Mai sebuah berita penting, bahwa dia sudah memutuskan kalau besok Mai harus kembali ke sekolah. Pak Adam sudah mendaftarkan Mai di sekolah yang sama dengan Wawan. Mai pun protes keras, bahkan sampai menangis dan memohon agar tidak kembali ke sekolah. Sebenarnya Pak Adam tidak tega, tetapi demi kebaikan Mai, dia pun tidak mau berkompromi lagi. Wawan pun sampai kagum melihat keteguhan ayahnya, yang baru kali ini ia tidak menyerah pada sikap Mai. Tapi bagaimana dengan kardus di kepala Mai? Kalau kau tidak mau melepaskannya, maka pakai saja kardus itu ke sekolah, ujar Pak Adam. Mai menangis di kamarnya. Aku benci ayah. Wawan datang dengan sebuah kardus lain yang bentuknya lebih bagus dan beberapa barang lain. Mai pun akhirnya melepaskan kardus di kepalanya sambil terus nangis dan menggerutu karena dia tidak mau pergi ke sekolah. Wawan pun meyakinkan Mai bahwa pergi ke sekolah untuk bersenang-senang. Kalau Mai tidak senang, maka Mai bisa pulang. Wawan lalu membantu membuatkan kardus baru untuk kepala Mai, yang dihiasi dengan kertas warna-warni.
Keesokan harinya, Pak Adam mengantarkan Mae ke sekolah. Mae benar-benar gugup sampai-sampai dia sesak napas. Pak Adam pun mencoba membantu menenangkan Mae dengan memainkan musik sampai akhirnya Mae menjadi tenang. Mae meminta maaf pada ayahnya karena kemarin dia mengatakan kalau dia membenci ayahnya. Aku juga minta maaf karena memaksamu, tapi aku rela dibenci berkali-kali jika itu bisa membuatmu berteman dengan seseorang. Balas Pak Adam. Mae akhirnya memberanikan diri untuk keluar dan masuk ke dalam sekolah. Tapi kepala kardusnya sukses menarik perhatian semua orang di sekolah dalam waktu yang cepat. Mereka semua pun mentertawakan dan mengatai Mae orang yang aneh. Semua itu mengingatkan Mae pada masa lalunya, sampai-sampai membuatnya panik dan hampir pingsan. Untungnya, ada seseorang yang memakai helm yang menolongnya dan mencegahnya terjatuh. Berbeda dengan siswa lainnya, pria itu mencoba mengajak Mae berbicara dengan baik-baik dan memperkenalkan namanya. Hai, nama aku Mamat. Nama kamu siapa? Tapi Mae benar-benar sangat gugup dan langsung melarikan diri. Mae yang berlari tanpa melihat jalan sampai tak sengaja menabrak Jaka yang saat itu sedang membuli seorang siswa. Mae meminta maaf, tapi Jaka mencegah pergi dan memaksa Mae untuk melepaskan kardusnya. Saat Mae menolaknya, teman-teman Jaka langsung mengeroyoknya. Datanglah Mamat langsung maju untuk menyelamatkan dan membawa Mae pergi. Bahkan di kelas, Mae langsung dibully dan diketawai oleh teman-teman sekelasnya gara-gara kardus itu. Saat di kantin waktu makan siang, Mae duduk sendiri dan datang beberapa siswa yang memaksanya melepaskan kardusnya. Mae pun langsung berontak dan melarikan diri. Mae menjadi stres, apalagi perutnya masih lapar. Tiba-tiba datang Mamat yang masih memakai helm. Mae langsung protes. Pasti Mamat sengaja memakai helm untuk mengejek kepala kardusnya. Mamat pun menyangkal dan beralasan bahwa dia memakai helm agar orang-orang berhenti memandang wajahnya yang ganteng ini. Lihat, aku ganteng kan? Saat Mamat membuka helmnya. Suara bunyi perut kosong terdengar, yang berasal dari perut Mae. Mamat yang mendengarnya langsung menggoda Mae dengan memamerkan roti lapisnya. Mae pun yang kelaparan memintanya, dan Mamat pun membaginya. Melihat Mae makan sambil memakai kepala kardus, tentu saja aneh bagi Mamat. Mae pun memberitahu Mamat kalau dia memakai kardus ini karena dia sangat jelek. Bahkan selama 3 tahun, dia selalu mengurung diri di rumah. Tetapi ayah memaksa untuk Mae bisa kembali ke sekolah dan berteman dengan seseorang. Namun, karena kejadian yang menimpanya hari ini, Mae memutuskan untuk tidak kembali lagi besok ke sekolah. Mamat pun langsung mencegahnya dan meyakinkan Mae kalau mereka besok pasti akan bertemu lagi di sekolah. Karena aku ingin berteman denganmu, kata Mamat. So sweet. Saat sekolah selesai, Mae terus menghubungi adiknya yang dari tadi tidak kelihatan batang hidungnya. Ternyata Wawan sudah pergi dengan teman-temannya bermain game dan meminta Mae untuk pulang sendiri saja. Mae kesal, tapi akhirnya dia terpaksa berjalan pulang sendiri. Saat pulang melewati jalan belakang sekolah, ia malah mendapati Jaka sedang berkelahi dengan Mamat.
Jaka terus saja menghajar Mamat sampai babak belur. Untung saja ada petugas keamanan yang menghentikan perkelahian mereka. Teman-teman Jaka langsung melarikan diri. Jaka juga langsung melarikan diri. Di tengah jalan, dia melihat Mae yang sedang berdiri. Ia pun langsung menyeret Mae untuk pergi menghindari petugas keamanan. Setelah memastikan keadaan aman dari pengejaran petugas keamanan, Jaka lagi-lagi menyuruh Mae untuk melepaskan kepala kardusnya. Dan saat Mae menolak, Jaka langsung melepas kepala kardus itu dengan paksa. Dan begitu melihat wajah Mae, Jaka langsung terpesona. Tapi Mae yang panik karena wajahnya dilihat seseorang tiba-tiba pingsan. Mae terbangun di rumah sakit dan begitu menyadari kepala kardusnya tidak ada, dia langsung panik setengah mati. Untunglah dokter bertindak cepat dengan menutup wajah Mae dengan masker. Begitu dia sudah tenang, Mae langsung curhat ke dokter dan menuduh ayahnya sebagai penyebab masalah ini. Semua orang di sekolah membulinya. Malah sampai menyebabkan 2 orang siswa berkelahi karenanya. Pak Adam menjadi sedih dan merasa bersalah. Dia sudah berniat untuk tidak lagi memaksa Mae ke sekolah. Tapi belum sempat Pak Adam mengutarakan niatnya, Mae malah menyela duluan dan mengejutkan semua orang dengan menyatakan bahwa dia akan kembali ke sekolah dan mengalahkan si preman itu. "Ayo Mae, semangat, aku mendukungmu." Besoknya di sekolah, Jaka gelisah memikirkan Mae yang ternyata sangat cantik. Jaka tidak mengerti kenapa wanita secantik Mae malah menyembunyikan wajahnya di balik kardus. Jaka pun ingin bertemu lagi dengan Mae. Seketika, keinginan itu langsung terkabul. Tiba-tiba Mae datang dan langsung menampar Jaka. Jaka pun kesal dan tak mengerti kenapa Mae menamparnya. "Ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang pernah kamu lakukan padaku." Jaka langsung mengejar dan memaksa Mae untuk memberitahukan alasan kenapa Mae menyembunyikan wajahnya. Tetapi Mae enggan untuk menjawabnya. Jaka terus memaksa, bahkan berusaha merenggut paksa masker Mae. Untungnya datang Mamat menyelamatkan Mae dengan menendang Jaka. Kedua pria itu pun akhirnya berkelahi lagi sampai Mae harus memisahkan mereka. Insiden 2 pria memperebutkan Mae ini langsung menjadi hot topic di sekolah, bahkan sampai masuk media sosial. Mae yang mengetahui masalah ini langsung menggerutu marah pada kedua pria itu dan menuduh mereka sebagai penyebab masalah yang terjadi pada hidupnya sejak dia kembali ke sekolah. "Kenapa kalian berdua ikut campur dalam kehidupanku? Aku kan sudah bilang kalau aku ingin berteman denganmu," kata Mamat. Tapi Jaka tidak percaya. "Mana mungkin kamu cuma mau menjadi teman." Mamat pun heran kenapa Jaka selalu mengganggu Mae. "Apa jangan-jangan kamu menyukainya?" Tebakan Mamat langsung membuat Jaka terdiam. Jelas saja itu membuktikan kebenaran dugaan dari Mamat. Jaka berusaha mengelak dengan mengatai Mae jelek. Tapi Mamat sama sekali tidak percaya dengan perkataan Jaka. Sementara Mae langsung pingsan ketika mendengar hinaan dari Jaka. Sudah beberapa hari Mae kembali mengurung diri di kamar. Semua ini gara-gara ulah Jaka yang bilang wajah Mae jelek. Kali ini jangankan pergi ke sekolah, dia bahkan tidak mau keluar untuk bicara atau makan bersama keluarganya.
Pak Adam dan Wawan berusaha membujuk Mae untuk keluar dengan membawakan sepiring roti lapis keju kesukaan Mae. Tapi tidak ada jawaban sama sekali dari Mae. Pak Adam bahkan sampai meratap sedih. Di dalam kamar, Mae sedang menangis sambil mencurahkan isi hatinya di situs bebek buruk rupa. Aku tak punya keberanian untuk menghadapi siapapun karena wajahku yang jelek. Di sekolah, ada dua orang pria yang sedang bersedih atas ketidakhadiran Mae beberapa hari ini, yaitu Mamat dan Jaka. Bahkan Jaka sampai melamun sebelum ia disadarkan oleh kedatangan seorang wanita. Wanita ini namanya Noni. Wanita pilihan yang sudah dijodohkan dengan Jaka atas persetujuan keluarga masing-masing. Kehadiran Noni untuk mempertanyakan kabar desas-desus yang beredar bahwa Jaka menyukai Mae. Jaka mengelak. Ia berkata bahwa ia tidak suka seseorang yang mencari perhatian dengan menutupi kepalanya dengan kardus. Noni pun terlihat senang atas jawaban Jaka ini. Adegan berganti di rumah Pak Adam, yang sedang stres belum menemukan cara untuk bisa mengeluarkan Mae dari kamarnya. Hingga Wawan mengutarakan ide yang menurutnya sebuah ide bagus yang dapat membuat Mae keluar dari kamarnya, yaitu dengan cara membakar kamar Mae. Dia pasti akan keluar dari kamarnya, kalau tidak, dia akan mati. Pak Adam pun langsung menjitak pala Wawan dengan kesal. Akan kubakar kau duluan, dasar anak bodoh. Tiba-tiba, mereka mendengar suara mencurigakan dari luar. Apakah itu pencuri? Pak Adam dan Wawan segera mengambil benda yang ada di dekatnya untuk dijadikan senjata. Mereka berdua pun keluar untuk memastikan apa yang terjadi di sana. Ternyata suara mencurigakan itu berasal dari Jaka yang sedang melempari jendela kamar Mae dengan batu. Pak Adam yang mengetahui anak yang ada di depannya seorang berandal yang membuat Mae menangis, ia pun memarahi Jaka. Jaka yang merasa bersalah hanya bisa diam. Wawan pun sampai memperingatkan Jaka untuk tidak membuat kakaknya menangis lagi. Karena jika sampai itu terjadi, Wawan tidak akan melepaskan Jaka. Keesokan harinya, Mamat datang ke rumah Mae. Mamat datang dengan tujuan untuk membuat Mae keluar dari kamarnya dengan menggunakan caranya sendiri. Mamat pun meminta bantuan Wawan untuk memuluskan rencananya ini. Pertama-tama, Wawan berusaha memancing Mae untuk keluar dengan sebuah makanan. Wawan pun berpura-pura meninggalkan kamar Mae. Mae pun akhirnya membuka sedikit pintu. Niat awalnya adalah mengambil makanan. Saat dia meraba-raba mencari makanan, dia malah kaget karena yang didapatinya bukan makanan, melainkan tubuh seseorang. Mae langsung panik dan berusaha menutup pintu. Tapi Mamat berusaha mencegahnya dengan cara menjepitkan tangannya di pintu. Mamat pun membujuk Mae untuk keluar dengan memberitahu Mae kalau dia datang dengan membawa sesuatu yang istimewa. Usaha Mamat ini akhirnya berhasil membuat Mae keluar dan menemuinya. Dengan terlebih dahulu mengancam jika Mae tidak keluar, Mamat akan berkemah di depan kamar Mae. Saat Mae keluar, apa yang didapatinya? Mamat yang menutupi kepalanya dengan kardus berbentuk bebek yang cantik. Tindakan Mamat ini membuat Mae tertawa lepas. Tidak hanya kardus bebek untuk Mae, Mamat pun membuat untuk dirinya sendiri helm berbentuk bebek.
Berkat usaha Mamat ini untuk menghibur Mae, Mae akhirnya mau makan. Bahkan seluruh hidangan yang telah disajikan dilahap dengan rakusnya oleh Mae. Mamat berusaha membujuk Mae untuk kembali ke sekolah. Bahkan dia berjanji untuk selalu berada di sisi Mae dan tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti Mae. Mae mendengar janji tersebut tentu tersentuh. Dia pun akhirnya pergi ke sekolah bersama Mamat dengan memakai kardus yang telah dibuatkan oleh Mamat. Berita Mae dan Mamat yang berangkat sekolah bersama-sama, serta Mae yang memakai kardus buatan Mamat langsung menjadi hot topic di media sosial. Jaka yang mendengar berita tersebut menjadi cemburu. Jaka segera mencari keberadaan Mae. Tujuan Jaka sebenarnya ingin meminta maaf. Tapi sebelum kata itu terucap, Wawan datang dengan tiba-tiba dan langsung mendorong Jaka. Wawan pun segera membawa kakaknya pergi. Saat Mae sedang bercanda dengan Mamat, tiba-tiba datang seorang gadis. Gadis ini bernama Oneng, juara kelas yang hobinya membaca buku. Kedatangan Oneng untuk meminta bantuan Mae karena dia dibuli oleh Jaka. Jaka membulinya karena dia tidak suka akan nilai bagus yang diterima oleh Oneng. Jaka pernah membuang tas sekolah, merobek buku PR, bahkan menghancurkan kacamata Oneng. Mae pun meminta maaf pada Oneng karena dia tidak bisa membantu. Mae sudah berjanji bahwa dia tidak mau berurusan lagi dengan Jaka. Tidak hanya Oneng, ternyata banyak siswa yang mendatangi Mae untuk meminta bantuannya. Mamat pun menyuruh mereka semua untuk melaporkan Jaka kepada guru, tapi tak ada yang berani. Saat jam pulang sekolah, tiba-tiba Oneng datang menghampiri Mae. Ia membawa kabar bahwa adiknya Wawan sedang berkelahi dengan Jaka. Saat Mae datang, Wawan sedang dikeroyok oleh teman-teman Jaka. Mae berusaha memohon pada Jaka untuk menghentikan teman-temannya. Mae pun mempertanyakan pada Jaka kenapa ia sering membuli teman-teman yang lainnya. Jaka yang tidak terima segera menampiknya. Aku tidak pernah melakukan apapun pada mereka. Kau memang tidak, tapi teman-temanmu yang melakukannya, kata Oneng. Jaka yang mendengar ulah teman-temannya membuli Oneng dan merampas uang anak-anak yang lain, langsung marah dan menghajar teman-temannya. Mae pun memohon pada Jaka untuk berhenti memukuli teman-temannya. Selain itu, Mae juga memohon pada Jaka untuk berhenti membuli siswa yang lain. Jaka pun mengajukan sebuah syarat sebagai balasannya jika Mae ingin Jaka berhenti membuli, yaitu dengan cara membiarkan Jaka melihat wajah Mae sekali lagi. Mae langsung terdiam mendengar syarat tersebut. Karena tak mendengar jawaban dari Mae, Jaka pun langsung memancing reaksi Mae dengan mengayuhkan tinjunya ke arah Wawan. Mae yang panik langsung menyetujui syarat dari Jaka. Dengan perlahan-lahan, Mae pun membuka kardus bebek miliknya dan memperlihatkan wajah cantiknya ke arah Jaka. Semua orang yang melihatnya pun langsung kaget terdiam. Ternyata wajah di balik kardus itu sangatlah cantik. Jaka langsung melepaskan Wawan dan memberitahu teman-temannya untuk tidak lagi mengancam siswa-siswa yang lain dan meminta pada teman-temannya untuk mengembalikan semua uang yang mereka rampas. Mae pun segera membawa Wawan pergi, diikuti dengan teman-teman yang lain. Aksi Mae yang melawan penindasan Jaka menjadi perbincangan di media sosial. Bahkan ada yang membuat akun khusus fans untuk Mae dan mengomentari wajahnya. Mae yang masih belum mau melihat wajah cantiknya di cermin langsung menduga kalau orang-orang itu pasti mengomentari wajahnya yang jelek. Pak Adam yang mendengar perkataan Mae berusaha meyakinkan Mae bahwa Mae itu tidak jelek.
Semua orang yang melihat wajah Mae pasti bilang kalau Mae itu sangat imut. Pak Adam pun yang mendengarkan Mae masih tak percaya dengan perkataannya, ia menyerahkan sebuah cermin pada Mae. Jika kau tidak percaya pada orang lain, setidaknya percayalah dirimu sendiri. Lihatlah dirimu di cermin, dan kau pasti akan melihat seorang gadis yang sangat menawan. Percayalah padaku. Mae memasuki kamarnya sambil merenungi perkataan ayahnya. Saat masuk kamar, dia pun kaget melihat jendela kamarnya yang biasanya tertutup rapat, kali ini terbuka. Dengan suasana hati yang takut-takut cemas, Mae menutup jendela tersebut. Dan tiba-tiba ada seseorang yang membungkam mulutnya. Mae langsung takut, dan ternyata dia adalah Jaka yang masuk memanjat lewat jendela. Jaka datang untuk mengatakan sesuatu yang sebelumnya tidak terucapkan. Aku meminta maaf padamu karena telah memaksamu melepaskan kardusmu dan menghinamu jelek. Maaf karena aku telah membuatmu menangis. Tapi aku akan berkata jujur, bagiku kau adalah gadis yang paling cantik yang pernah aku temui. Dan mulai sekarang aku berjanji tidak akan berbohong lagi padamu. Setelah selesai mengucapkan kata permintaan maafnya, Jaka pun pergi, menyisakan Mae yang memikirkan kata-kata Jaka tentang kecantikannya. Mae yang masih tak percaya, lalu meminta bantuan teman-temannya di situs bebek buruk rupa untuk melihat foto-foto yang ada di akun fans Mae dan memberitahukan apa pendapat mereka tentang wajahnya. Setelah melihat foto-foto Mae, banyak teman-teman di situs bebek buruk rupa yang memuji kecantikan Mae. Mae yang masih tak percaya dengan perkataan teman-temannya itu, lalu mengambil cermin pemberian ayahnya. Ia pun dengan perlahan-lahan dan ragu melihat wajahnya di cermin. Dan dia hanya bisa tercengang melihat kecantikan wajahnya. Keesokan harinya, Mae yang diantar oleh ayahnya ke sekolah mulai percaya diri pergi ke sekolah tanpa kardus. Walaupun tetap saja dia masih risih karena dia masih menjadi pusat perhatian orang-orang. Wawan berusaha meyakinkan Mae kalau Mae itu cantik, sehingga membuat orang-orang tak berhenti menatapnya. Mamat pun yang baru datang kaget melihat Mae datang ke sekolah tanpa kardus. Mamat pun memuji kecantikan Mae. Saat makan siang di kantin, Mae kedatangan Oneng yang memintanya bergabung. Oneng pun mengucapkan terima kasih pada Mae atas usahanya kemarin. Tiba-tiba sekelompok wanita datang dengan dipimpin salah satu gadis paling cantik di antara mereka. Oneng memberitahu Mae kalau Noni adalah gadis yang cantik, pintar, tapi angkuh. Saat di kamar mandi, Mae bertemu dengan Noni yang tiba-tiba menyapanya dengan ramah. Saat mereka menyekat tangan mereka dengan sapu tangan, Noni memperhatikan Mae yang mempunyai sapu tangan yang sama. Noni berkata dengan ramah, mungkin selera mereka sama karena mereka sama-sama mempunyai sapu tangan yang sama. Melihat keramahan yang diperlihatkan oleh Noni, membuat Mae tidak sependapat dengan Oneng. Menurutnya, Noni itu gadis yang baik. Keluar dari toilet, tiba-tiba Oneng datang menghampiri Mae dengan tergesa-gesa. Ia memberitahu kalau Jaka membuat masalah lagi. Mereka berdua segera pergi untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Jaka. Ternyata Jaka sedang memarahi beberapa siswa yang meninggalkan komentar buruk di akun fans Mae. Mae yang baru tiba langsung menghentikan Jaka. Tapi Jaka langsung memberitahunya tentang apa yang dilakukan para siswa tersebut terhadap Mae. Walaupun sedih mendengarnya, tapi Mae dengan berbaik hati meminta pada Jaka untuk melepaskan mereka semua. Jaka pun memberi peringatan pada para siswa. Jika ada yang mencari masalah dengan Mae, maka orang itu akan dianggap musuh oleh Jaka. Dan setelahnya, Jaka pun meminta para siswa itu untuk pergi.
Mae meminta Jaka untuk berhenti mencari masalah, tapi Jaka tidak mau. Jaka malah memperingatkan Mae untuk bersiap menghadapi masalah, karena Jaka akan terus mengganggunya. Mae yang kesal segera pergi meninggalkan Jaka. Mamat yang melihat ulah Jaka terhadap Mae memperingatkan Jaka untuk tidak mengganggu Mae, tapi Jaka tidak mau. Jaka pun berkata pada Mamat bahwa ia sekarang ingin menjaga Mae. Tapi Mamat berkata bahwa Mae sudah memilikinya yang akan menjaganya. Dan disinilah terjadi persaingan antara Mamat dengan Jaka. Siapa yang akan berhasil mendapatkan hati Mae? Pagi hari, dua orang pria pemuja Mae sudah datang di rumah Mae untuk menjemputnya ke sekolah. Pak Adam pun langsung keluar untuk menemui kedua pria itu. Pak Adam mempertanyakan tujuan kedua pria itu datang ke rumahnya. Mamat dengan gaya sopan memberitahu maksud kedatangannya, bahwa ia ingin menjemput Mae untuk bisa pergi sekolah bersama-sama. Sedangkan Jaka yang kaku langsung to the point mengutarakan maksud tujuannya. Ia bahkan sampai lupa untuk bersopan santun terlebih dahulu. Pak Adam pun bertanya bagaimana cara mereka pergi ke sekolah. Mamat dengan bangganya langsung menunjuk sepeda motornya dan berjanji akan menjamin keselamatan Mae pada Pak Adam. Sementara Jaka hanya bilang pergi ke sekolah menggunakan kendaraan umum. Wawan langsung memanggil Mae untuk membiarkan wanita itu memilih mau pergi dengan siapa ke sekolah hari ini. Usulan Wawan untuk membiarkan Mae memilih mau pergi dengan siapa tidak disetujui oleh ayahnya. Pak Adam langsung memilih Mamat untuk mengantar Mae ke sekolah. Kalau kalian jadi Mae, kalian pilih siapa? Jaka yang kecewa langsung berbalik badan untuk pergi. Tapi Mae yang merasa tidak enak hati memanggilnya. Jaka dengan tegarnya meyakinkan Mae kalau dia tidak mempermasalahkan hal itu. Lagi pula kedatangan dia hanya untuk melihat Mae. Aku baik-baik saja ketika sudah melihatmu. Saat Jaka sedang menunggu bis, dia memergoki Wawan bersembunyi di balik tiang. Jaka pun menghampirinya dan menanyakan kenapa Wawan mengikutinya. Wawan pun menjelaskan bahwa ia tidak mengikuti Jaka. Dia naik bis karena ayahnya yang menyuruh pergi ke sekolah sendiri. Wawan dengan takut-takut bertanya, apakah dia boleh berangkat bareng dengan Jaka? Tapi langsung ditolak oleh Jaka. Jaka pun menyuruh Wawan untuk pergi ke sekolah sendiri saja. Namun Wawan tetap bersikeras mengikuti Jaka, bahkan sampai duduk di sampingnya. Di dalam perjalanan, Wawan menanyakan maksud kedatangan dari Jaka. Ia menduga apakah Jaka menyukai Mae? Tetapi pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Jaka. Di sisi lain, Mamat dan Mae sudah tiba di sekolah. Oneng yang melihatnya langsung menghampiri mereka berdua. Ia pun mempertanyakan kenapa mereka bisa datang bersama. Dengan polosnya, Mamat berkata kalau dia tadi menjemput Mae di rumahnya. Oneng pun langsung menggoda mereka berdua. Jadi, kalian pacaran ya? Mae pun langsung menyangkalnya, membuat Mamat yang sebelumnya sudah tersenyum senang menjadi terdiam. Mae berkata bahwa dia dan Mamat cuma berteman. Tapi Oneng yakin sekali kalau Mamat itu menyukai Mae. Kalau tidak, mana mungkin Mamat mau repot-repot menjemput Mae. Tapi Mae tetap bersikeras kalau hubungan mereka hanya berteman. Di dalam kelas, guru menjelaskan bahwa akan diadakan acara rekreasi di akhir pekan. 2 hari, 1 malam. Dan ia membagikan surat pernyataan persetujuan orang tua untuk bisa mengikuti acara tersebut. Oneng pun langsung menggoda Mae lagi dengan mengatakan bahwa acara ini adalah kesempatan bagus untuk mereka berdua bermesraan. Mae yang tersipu malu langsung protes pada Oneng, mengingat ada Mamat di sampingnya.
Saat makan siang, Mae sengaja menyendiri agar Oneng tidak menggodanya terus. Tapi sepertinya Mae salah pilih tempat, karena di sana terlihat Jaka sedang memaksa seekor anjing untuk makan. Mae pun langsung menghampirinya. Dia pun berkata kalau Jaka memang suka memaksa. Mae menasehati Jaka. Kalau Jaka mau anjing itu menurut, maka tidak harus Jaka memaksanya, karena perasaan itu tidak bisa dipaksa. Mae penasaran, kenapa Jaka selalu bersikap seperti orang jahat. Padahal sebenarnya Jaka tidak terlihat seperti itu. Jaka berkata, kalau kau mau tahu, ayo naik bis bersamaku. Akan kuberitahu segalanya padamu. Ajakan Jaka itu membuat Mae malu dan langsung pergi. Kebersamaan antara Mae dan Jaka ternyata dilihat oleh Noni. Mamat mengantar Mae pulang. Kali ini Mae sudah terbiasa dengan cara mengendari motor Mamat. Mamat pun bertanya, apakah boleh ia menjemput Mae setiap hari. Belum terjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba Wawan muncul menggoda mereka. Mae pun segera berpamitan pada Mamat dan mendorong adiknya untuk ikut masuk ke dalam rumah. Tapi di tengah langkahnya, Mae dihentikan oleh Wawan. Wawan berkata bahwa dia sebenarnya tidak ingin mengganggu. Hanya saja tadi ia melihat Jaka di sekitar rumahnya. Wawan berinisiatif untuk memeriksanya. Mae pun tak percaya dan berkata bahwa Wawan mungkin salah lihat. Adegan berganti di dalam kamar, saat Mae baru keluar dari kamar mandi, dan langsung terkaget mendapati Jaka berada di dalam kamarnya. Mae langsung berteriak kencang sembari melempari Jaka dengan beberapa barang yang ada di dalam kamarnya. Jaka pun menyuruh Mae untuk diam, jika tidak ingin Pak Adam mendengar keributan antar mereka. Tiba-tiba Wawan mengetuk pintu, karena cemas mendengar ribut-ribut dari dalam kamar Mae. Keduanya menjadi panik. Keduanya langsung berbaring tidur. Jaka menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, sedangkan Mae berpura-pura berbaring mau tidur. Dia berusaha mengusir Wawan dengan alasan mau tidur, tapi Wawan tidak percaya dan langsung menyibak selimut. Begitu kagetnya karena ada Jaka di dalam kamar Mae. Wawan pun bertanya, apa yang dilakukan Jaka di kamar Mae. Mae juga penasaran, apa yang sebenarnya Jaka lakukan di kamarnya. Kedatangan Jaka ke kamar Mae karena ia penasaran bagaimana perasaan Mae terhadap Mamat. Yang langsung dijawab oleh Mae bahwa ia tidak tahu tentang perasaannya. Karena kesal, Mae pun langsung mendorong Jaka keluar dari kamarnya tanpa jawaban yang jelas. Di tempat rekreasi, saat anak-anak yang lain terlihat senang, ada seseorang yang sedang murung, yaitu Jaka. Jaka cemburu melihat kedekatan antara Mae dengan Mamat. Mae yang tidak bisa berenang dan takut jatuh ke dalam air sedang ditenangkan oleh Mamat. Mamat memakaikan jas pelampung dan berjanji akan selalu menjaga Mae. Aktivitas rekreasi sudah dimulai. Hampir seluruh peserta sudah bermain dengan segala permainan yang ada di dalam rekreasi tersebut. Kecuali Mae. Ia hanya duduk melihat teman-temannya sedang bermain. Jaka datang menghampirinya. Melihat Mae yang masih dalam keadaan kering, Jaka pun memaksa Mae untuk ikut naik wahana. Meskipun awalnya Mae protes, tapi pada akhirnya dia ternyata sangat menikmati. Kebersamaan Mae dan Jaka yang lagi asik bermain air di dalam danau, dilihat oleh Noni yang terbakar cemburu. Saat Mae sendiri, Noni langsung mendekatinya, dengan tujuan untuk mencari tahu apa hubungan Mae dengan Jaka. Mae langsung berkata kalau dia dan Jaka bukan teman. Jaka itu adalah musuhnya, yang suka membuat masalah di dalam hidupnya.
Noni yang tak percaya karena tadi ia melihat antara Mae dan Jaka terlihat sangat bersenang-senang, langsung menjelaskan hubungan antara Noni dengan Jaka. Noni menjelaskan bahwa Jaka adalah tunangan yang telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya, dan setelah lulus mereka akan langsung dinikahkan. Mae tampak kaget dan sedikit kecewa mendengar berita tersebut. Ia pun segera pamit pada Noni untuk berganti baju. Mae sedang duduk sendiri sambil mengamati pohon-pohon pinus yang tinggi menjulang. Pemandangan yang indah yang sebelumnya hanya bisa disaksikan lewat komputer, kini Mae bisa melihat langsung. Hingga datang Mamat menghampiri Mae. Dengan berlatar belakang pemandangan yang indah dan hanya ada mereka berdua, Mamat akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya pada Mae. Apakah boleh aku menjadi lebih dari sekedar teman? Mae yang mendengar kata-kata tersebut langsung malu. Dan ia berkata kalau dia tidak tahu. Mamat mengerti dan tidak memaksa Mae untuk menjawabnya sekarang. Mae bisa menjawabnya saat Mae sudah merasa siap. Saat makan siang, tiba-tiba Jaka datang menghampiri meja Mae dan Mamat. Jaka datang memberikan segelas air untuk Mae. Tapi setelah mengetahui hubungan antara Jaka dengan Noni, Mae langsung menolak minuman itu dan mengingatkan Jaka bahwa dia sudah punya tunangan. Jadi lebih baik Jaka mengurusi tunangannya saja. Jaka berusaha menjelaskan pada Mae kalau perjodohan itu adalah ide orang tuanya, tapi dia tidak pernah menyetujuinya. Namun Mae tetap mengacuhkannya. Melihat tingkah Mae, Jaka pun segera membuat pengumuman bahwa benar Jaka sudah bertunangan dengan Noni, tapi dia tidak akan pernah menikahi Noni. Jaka pun mengajukan pertanyaan pada Noni yang ada di belakangnya, bahwa Noni juga tidak menyetujui tentang pertunangan tersebut. Dengan berat hati dan sedih, Noni pun mengiyakan pernyataan dari Jaka, dan ia langsung pergi. Mae yang melihat Noni sedih, segera menyusulnya pergi. Noni sangat kesal, tapi saat Mae datang, dia langsung berubah sikap menjadi ramah dan baik seperti semula. Noni bahkan memberitahu Mae bahwa nanti malam akan ada acara berburu hantu dan meminta Mae untuk ikut serta. Mae ragu karena dia sangat penakut. Mendengar itu, Noni berinisiatif untuk memasangkan Mae dengan Mamat agar Mamat bisa menjaganya nanti. Mae sebenarnya masih ragu, tapi Noni sudah tidak mau menerima penolakan lagi. Pada malam harinya, acara berburu hantu dimulai. Mae dipasangkan dengan Mamat sesuai dengan rencana Noni. Meskipun tujuan awal dari rencana pemasangan Mae dengan Mamat agar Mamat bisa menjaga Mae, tetapi malah sebaliknya. Mamat lebih takut hantu daripada Mae. Bahkan kali ini Mae lah yang berjanji akan melindungi Mamat. Di tengah permainan, Mamat yang ketakutan meminta berhenti dan keluar dari permainan ini. Melihat itu, Jaka iseng. Ia memakai handuk putih dan topeng hantu untuk menakut-nakuti Mamat dengan Mae. Saat Jaka yang sudah berubah menjadi hantu menampakkan dirinya, berhasil membuat Mamat menjerit ketakutan dan melarikan diri meninggalkan Mae. Mae pun ikut lari mengejar Mamat yang entah lari kemana. Hingga Mae sampai di sebuah gudang. Ia membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya. Seketika pintu itu menutup dan mengunci dengan sendirinya. Mae langsung takut, tapi kemudian merasa tenang begitu melihat seseorang duduk di kegelapan. Mae mengira orang tersebut adalah Mamat, dan merasa lega karena akhirnya dia bisa menemukan Mamat. Melihat situasinya yang pas, hanya ada mereka berdua, Mae memberanikan diri untuk memberi jawaban atas perasaan Mamat
yang sebelumnya diutarakan di hutan pinus. Mae menyatakan bahagia bersama dengan Mamat. Dan pada akhirnya, Mae pun menyatakan bahwa aku juga menyukaimu. Mendengar pernyataan itu, pria itu langsung mendekati wajahnya dan mencium mesra Mae. Lalu, tiba-tiba lampu menyala, dan beberapa orang langsung menerobos masuk. Dan yang terlihat adalah orang yang mencium Mae bukanlah Mamat. Saat lampu dinyalakan, ternyata yang mencium Mae adalah Jaka. Mae yang kaget langsung pingsan. Mamat yang melihatnya langsung berlari dan meninju Jaka. Keesokan paginya, Mae tersadar dan mendapati Mamat sedang menjaganya. Mae merasa tidak enak hati dan meminta maaf pada Mamat atas kejadian semalam. Mamat memakluminya karena dia mengira bahwa Mae dipaksa oleh Jaka. Tetapi Mae menjelaskan bahwa Jaka tidak memaksanya. Itu hanya kesalahpahaman belaka. Mae mengira pria yang semalam yang ada di sampingnya adalah Mamat. Makanya dia berani untuk menyatakan perasaannya. Mamat yang awalnya marah berubah menjadi senang saat mengetahui Mae menjawab perasaannya. Mamat pun meminta Mae untuk berjanji menjauhi Jaka karena Jaka adalah pembuat onar dan setiap dekat-dekat dengan Jaka selalu menimbulkan masalah. Mae pun menyanggupi perjanjian itu. Di rumah, Pak Adam mengetahui tentang masalah Mae yang dicium oleh Jaka yang tersebar di media sosial lewat akun milik Wawan. Pak Adam pun langsung marah pada Mae. Mae sendiri kaget mendapati foto-foto ciumannya dengan Jaka masuk media sosial. Dan dia berjanji pada ayahnya bahwa kejadian itu tidak akan terulang lagi. Di sekolah, Mae dan Jaka dipanggil oleh guru. Semua itu gara-gara tersebarnya foto ciuman di media sosial. Bahkan ada reporter yang ingin menginterview mengenai perbuatan yang tidak sepantasnya itu. Kalau soal Jaka, guru itu tidak kaget, karena Jaka adalah pembuat masalah. Yang paling mengejutkan adalah Mae. Awalnya ayahnya menitipkan bahwa Mae pernah mendapatkan masalah. Tetapi sekarang setelah masuk sekolah, justru Mae yang selalu terlibat dalam masalah. Gara-gara masalah ini, Mae semakin marah pada Jaka. Karena sejak bertemu Jaka, hidupnya tidak pernah tenang. Apalagi Jaka selalu membuatnya dalam masalah. Karena itulah Mae memutuskan bahwa mereka berdua tidak usah saling bertemu lagi. Tiba di kelas, Oneng memberitahu berita lain. Di akun penggemar Mae, banyak yang meminta Mae untuk mencalonkan diri dalam sebuah ajang kontes. Mamat pun ikut mendukungnya. Tapi Oneng berkata bahwa kontes ini tidak mudah. Mengingat Mae bakal bersaing dengan Noni. Foto-foto Mae dan Noni mulai tersebar di seluruh sekolah. Dan para siswa yang ikut serta dalam kompetisi mulai berlatih. Tidak ketinggalan Mamat dan Jaka yang sedang berlatih di lapangan. Mamat membuat ulah dengan menyenggol Jaka. Dan di saat pulang, Mamat sengaja merangkul Mae saat berpapasan dengan Jaka. Di toilet, Mae bertemu dengan Noni. Mae pun langsung menjelaskan insiden tentang ciumannya dengan Jaka. Bahwa Mae mengira pria itu adalah Mamat. Noni pun tak mempermasalahkan hal itu. Dan mengenai soal kontes, Mae sebenarnya tidak ingin. Tetapi Oneng yang mendaftarkan. Lagi-lagi Noni tak mempermasalahkan hal itu. Dia pun meminta Mae untuk melakukan yang terbaik selama mengikuti kontes. Pengumuman hasil voting sementara keluar. Antara Mae dengan Vivi ternyata skornya tidak beda jauh.
Sayangnya Mae sama sekali tidak antusias, karena sejak awal dia sudah tidak mau mengikuti kontes tersebut. Mamat memberitahu Mae kalau dia ingin ikut kompetisi renang di acara olahraga nanti. Mamat pun meminta Mae untuk datang dan melihatnya berlatih. Mae dengan senang hati. Bahkan ia ingin menjadi pelatih Mamat dan membantu Mamat dalam berlatih. Di kolam renang, Mamat membuka bajunya di depan Mae, yang langsung bengong menatap tubuh kekarnya. Mamat yang mengetahui Mae sedang menatap tubuhnya, langsung menggoda Mae dengan memamerkan otot-ototnya. Mae yang malu langsung mendorong Mamat hingga jatuh ke kolam renang. Kebersamaan Mae dan Mamat dalam berlatih ternyata dilihat oleh Jaka yang sedang terbakar cemburu. Bahkan Jaka sampai stres karena tidak bisa berenang sesuai standar waktu yang telah ditentukan. Saat hendak pulang, Mae baru teringat ada barangnya yang tertinggal di dekat kolam renang. Mae bergegas kembali ke kolam renang, tetapi mendapati barangnya sudah ada di tangan Jaka. Dengan kesal, Mae segera mengambil barang tersebut. Saat hendak kembali, Mae dihalangi oleh Jaka. Jaka ingin mengatakan sesuatu. Jaka meminta maaf karena selalu membuat Mae dalam masalah. Pekan olahraga sekolah dimulai. Kelas Mae dan kelas Noni bersaing ketat. Di pertandingan basket dimenangkan oleh kelasnya Mae. Sementara di pertandingan lari dimenangkan kelas Noni. Hingga penentuannya adalah di kompetisi terakhir, yaitu kompetisi renang. Kelas Noni diwakili oleh Jaka, sedangkan kelas Mae diwakili oleh Mamat. Jaka yang melihat dari kejauhan saat Mae bersorak untuk mendukung Mamat. Dan saat itu pula kompetisi dimulai. Persaingan ketat antara Mamat dengan Jaka. Setiap pendukung kelas mulai bersorak memanggil nama Mamat dan Jaka. Hingga di putaran terakhir, dan yang mencapai finish duluan adalah Mamat. Tim kelas Mae langsung bersorak gembira. Jaka pun menjadi kesal. Selain karena kalah, ia juga terbakar cemburu melihat kedekatan antara Mae dengan Mamat. Tiba di rumah, Jaka mendapati Noni sedang berdiri di depan rumahnya. Noni datang karena mencemaskan keadaan Jaka. Tetapi Jaka yang sedang dalam kondisi tidak mood meminta Noni untuk pergi. Tapi Noni menolak. Dia ingin menjadi orang yang selalu berada di samping Jaka. Tetapi Jaka meminta pada Noni untuk berhenti menyukainya, karena perasaan tidak dapat dipaksakan. Noni menduga Jaka berubah karena kehadiran Mae. Tapi Jaka bersikeras bahwa dia tidak pernah berubah. Ia hanya menganggap Noni sebagai teman saja. Noni mendengar ucapan Jaka langsung menangis. Di rumah Mae, Mamat sedang ikut makan malam bersama keluarganya. Mamat pun menceritakan pada Pak Adam bahwa ia bisa menang kompetisi renang berkat semangat dari Mae. Pak Adam pun ikut senang dan yakin Mae akan memenangkan kontes sekolah. Tapi Mae tidak sebahagia mereka, karena Mae memikirkan Jaka. Keesokan harinya di sekolah, Mae mencari Jaka di tempat biasa Jaka duduk bersama teman-temannya. Tetapi tempat itu kosong. Tiba-tiba Noni datang dan memberitahu kalau Jaka ada di kolam renang. Mae pun langsung percaya dan bergegas mencari Jaka. Sesampainya di kolam renang, ternyata Jaka tidak ada di sana. Yang ada adalah teman-temannya Noni. Noni mendorong Mae hingga jatuh ke kolam renang. Mae yang tidak bisa berenang berteriak minta tolong. Tetapi Noni dan teman-temannya malah membiarkan. Melihat Mae yang sudah kehabisan napas, barulah teman-teman Noni membantunya naik ke permukaan.
Noni memperlihatkan watak aslinya. Di depan Mae, Noni mengaku kalau dia sangat kesal pada Mae. Karena sejak kehadiran Mae di sekolah, seluruh perhatian tertuju padanya, termasuk perhatian Jaka. Noni mengaku sangat mencintai Jaka dan berharap Jaka akan membuka hatinya. Tapi gara-gara Mae, Jaka malah mengumumkan pada semua orang kalau dia tidak pernah setuju dengan pertunangan antara Noni dan Jaka. Mae pun mengaku pada Noni bahwa ia tidak tertarik pada Jaka. Tapi Noni tidak percaya. Dia malah menghadiahi Mae dengan sebuah tamparan dan terus memaksa Mae untuk mengaku kalau Mae tengah berusaha mencuri Jaka darinya. Pembulian tidak hanya sampai di situ. Teman-teman Noni langsung mengeroyok Mae. Tamparan demi tamparan mendarat di pipi Mae. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka merekam aksi pembulian ini. Untunglah Mamat dan Oneng segera datang untuk menolong Mae dan merebut HP yang merekam aksi pembulian ini. Mamat yang kesal langsung mencengkram tubuh Noni dan ingin memukulnya, tetapi dicegah oleh Mae. Mae malah menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab dari masalah ini. Melihat luka-luka yang diderita oleh Mae, Mamat dan Oneng ingin segera membawa ke rumah sakit, tetapi ditolak oleh Mae. Bahkan Mae melarang Mamat untuk menyentuhnya dan membiarkannya pulang sendiri. Kepercayaan diri Mae hancur akibat ulah Noni dan teman-temannya, yang membuat Mae kembali teringat masa kecilnya waktu dihina jelek. Bahkan Mae sampai memakai tas karton untuk menutupi wajahnya. Mae tak menyadari kehadiran Jaka, hingga Jaka menegurnya. Jaka yang cemas karena melihat Mae kembali seperti dulu menanyakan keadaan Mae. Tapi Mae berbohong dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Jaka pun langsung membuka tas karton tersebut dan terkaget melihat wajah Mae ada tanda merah bekas tamparan. "Siapa yang melakukan ini padamu?" tanya Jaka. Mae pun hanya bisa menangis di pelukan Jaka tanpa mengatakan siapa pelakunya. Mae berniat untuk berhenti sekolah, tapi Jaka meyakinkan Mae bahwa terluka itu memang tidak enak. Tapi hal itu yang membuat kita jauh lebih kuat. Jaka pun berjanji pada Mae, siapa yang berani mengganggu Mae, dia akan berhadapan dengan Jaka. Jaka mengantar Mae pulang. Setibanya di rumah, mereka mendapati Mamat sudah menunggu Mae. Mae terlihat takut melihat Mamat. Sejak melihat Mamat ingin memukul Noni. Tapi Mamat berusaha menjelaskan kalau dia melakukan hal itu karena dia sangat marah atas perbuatan Noni dan teman-temannya. Mamat menjadi merasa bersalah dan akhirnya meminta maaf atas sikap kasarnya. Mae pun mengucapkan terima kasih karena Mamat telah menolongnya tepat waktu. Mamat ingin mengobati luka Mae, tapi Mae langsung menolak dan berkata kalau dia akan meminta ayahnya saja untuk mengobatinya. Mae yang bertindak tidak wajar untuk menyembunyikan luka-lukanya malah membuat Pak Adam menjadi curiga. Pak Adam memaksa Mae untuk memperlihatkan wajahnya dan langsung kaget mendapati pipi Mae ada luka. Wawan menduga hal itu dilakukan oleh Jaka dan dia bersumpah akan menghajar Jaka. Tapi Mae langsung membela Jaka dengan berkata bahwa Jaka bukan pelakunya. Pak Adam yang marah besar meminta Mae untuk memberitahu siapa pelakunya. Dan Pak Adam pun melarang Mae untuk pergi ke sekolah lagi. Tapi Mae berusaha menenangkan dan memberitahu Pak Adam kalau dia akan kembali sekolah dan menyelesaikan masalah ini sendiri. Dengan berat hati, Pak Adam pun membiarkan Mae kembali ke sekolah. Tapi dengan sebuah catatan, Mae tidak boleh lagi dapat masalah. Keesokan hari di sekolah,
Mamat dan Oneng menonton video dari pembulian Mae. Oneng berencana untuk memposting video tersebut agar semua orang tahu tentang sifat asli dari Noni. Mamat pun langsung menyetujuinya. Setelah video itu terposting, Jaka menontonnya dan langsung melabrak Noni. Noni berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa ia melakukan semua itu karena sangat mencintai Jaka. Pertengkaran hebat terjadi antara mereka berdua. Hingga puncaknya, Jaka tidak mau berteman lagi dengan Noni. Mengetahui video itu diupload oleh Oneng dan Mamat, Mae langsung mengomel. Tapi Oneng merasa apa yang dilakukannya ada baiknya. Buktinya dia mendengar tentang kejadian Noni yang dilabrak oleh Jaka di hadapan semua orang. Saat hendak pulang, Oneng mendapati seorang pria berdiri di luar pagar dan terus-menerus melihat ke arah Mae. Mae tentu menjadi takut karena dia tidak mengenal pria itu. Tapi Oneng berusaha menenangkan Mae karena melihat dari penampilannya, pria itu sepertinya tidak berbahaya. Pria itu terus membuntutinya. Bahkan sampai Mae naik bis, pria itu pun ikut. Tapi untung ada Jaka yang dari tadi sengaja membuntuti Mae dan menjaga dari pria asing tersebut. Jaka penasaran, siapa pria itu? Apakah teman Mae? Tapi Mae berkata bahwa dia tidak kenal. Jaka berusaha mengecoh pria tersebut dengan cara menyeret Mae keluar dari bis. Dan usaha itu berhasil membuat Mae tidak dibuntuti. Tapi tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang. Jaka yang sigap langsung menyeret Mae ke tepi dan melabrak si pengemudi. Si pengemudi yang tidak terima juga marah, dan jadilah kedua pria itu saling berkelahi. Gara-gara masalah ini, Jaka langsung dibawa ke kantor polisi. Tapi tak sampai ditahan, karena berkat bantuan seorang pengacara, ia bisa keluar dengan cepat. Mereka duduk sejenak, di mana Mae membantu mengobati luka-luka dari Jaka. Jaka sedikit manja, mengeluh sakit, tapi langsung diprotes oleh Mae. Mae berkata bahwa si pengemudi yang Jaka hajar pasti terluka lebih banyak daripada Jaka. Mae terus mengomel, sampai-sampai membuat Jaka protes dan mengancam. Kalau Mae tidak berhenti mengomel, maka dia akan menciumnya. Seketika Mae langsung tutup mulut. Di balik sikap kasar Jaka, ternyata dia sangat menyukai tempat yang tenang. Tapi Mae tidak percaya. Mae pun masih bertanya-tanya kenapa Jaka selalu suka mencari masalah. Jaka mengaku bukan dia yang suka mencari masalah. Hanya saja dia tidak bisa tinggal diam setiap kali melihat ada masalah. Dan satu-satunya cara yang ia ketahui untuk mengatasi masalah adalah dengan kekerasan. Mae pun semakin penasaran apa yang membuat Jaka menjadi seperti itu. Dan cerita pun kembali ke masa lalu. Dulu, saat Jaka masih kecil, dia mempunyai seorang adik. Saat mereka sedang bermain, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju kencang, dan adiknya ketabrak. Adiknya Jaka meninggal seketika, sementara si pengemudi melarikan diri dan tidak pernah tertangkap. Jaka yang menyaksikan kejadian itu, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Dan kembali ke masa sekarang, atas kejadian itu yang membuat Jaka memutuskan untuk menjadi orang yang kuat sebagai kompensasi atas rasa bersalahnya karena tidak bisa melindungi adiknya. Malam hari saat Mae pulang ke rumah, dia mendapati Mamat sedang ada di rumahnya. Mamat memperlihatkan sesuatu pada Pak Adam. Dan gara-gara itu Pak Adam langsung mengomeli Mae. Mae heran. Memangnya dia melakukan apa? Pak Adam pun lalu memperlihatkan video rekaman saat Jaka berkelahi dengan seorang pengemudi. Pak Adam tidak ingin anaknya bergaul dengan seorang pembuat onar.
Mae pun menjelaskan tentang kejadian sebenarnya, bahwa Jaka adalah orang yang menyelamatkannya karena dia hampir tertabrak mobil. Tapi Pak Adam tak ingin mendengar penjelasan dari Mae. Dia pun tetap meminta agar Mae berhenti bergaul dengan Jaka. Kesal dengan ayahnya, Mae langsung masuk ke kamar. Di dalam kamar, dia langsung curhat di situs bebek buruk rupa. Tapi teman-teman online Mae malah lebih mendukung sikap dari ayahnya Mae, yang melarang Mae untuk bergaul dengan Jaka. Tapi Mae terus membela Jaka. Sampai-sampai mereka menjadi penasaran, apakah Mae menyukai Jaka? Mae tentu menyangkal. Dia membela Jaka karena Jaka sebenarnya bukan orang jahat. Lalu teman-temannya bertanya lagi, bagaimana perasaan Mae terhadap Mamat? Jangan-jangan Mae menyukai kedua pria tersebut. Keesokan harinya, Mamat mengajak Mae untuk piknik berdua. Di sana dia bertanya, apakah Mae bahagia saat bersamanya? Mae menjawab tentu, karena Mamat adalah temannya. Mamat kecewa, karena Mamat merasa ingin lebih dari sekedar teman. Mamat pun ingin mendengar pengakuan dari Mae sekali lagi, karena yang waktu itu bukan dia orang yang ada di depannya. Tapi Mae ragu. Mamat yang kecewa memutuskan untuk tidak memaksa Mae jika Mae tidak siap. Malam hari, Mamat mengantarkan Mae pulang. Mamat melaporkan segala kegiatannya kepada Pak Adam, yang langsung diapresiasi dengan segala pujian. Saat Mae kembali ke kamar, dia malah mendapati Jaka sedang berbaring santai di kasurnya. Mae langsung panik dan berusaha memaksa Jaka untuk keluar. Namun usahanya gagal. Mae pun menceritakan pada Jaka kalau ayahnya melarang untuk bergaul dengan Jaka. Tapi dengan santainya, Jaka bilang kalau aturan dibuat untuk dilanggar. Kehadiran Jaka di kamar Mae ternyata untuk menanyai apakah Mae senang jalan bersama dengan Mamat. Karena kesal ditanyai masalah sepele itu, Mae berkata kalau ia senang. Mamat membuatnya tertawa sepanjang hari. Jaka menjadi cemburu dan bertanya pada Mae apakah Mae pernah merasa senang saat bersamanya. Mae langsung menjawab tidak pernah. Jaka selalu membuatnya cemas, orang yang selalu membuat sakit kepala. Mendengar jawaban tersebut, Jaka tersenyum senang. Jadi Mae mengkhawatirkannya. Puas mendapatkan jawaban yang diinginkan, Jaka akhirnya pulang. Keesokan harinya di sekolah, Mae dan Oneng membahas tentang dua pria yang mengejar cinta Mae. Mae mengaku kalau sekarang dia tidak yakin dengan perasaannya pada Mamat. Tapi dia juga bingung dengan perasaannya pada Jaka. Tentu Oneng tidak setuju kalau Mae menyukai Jaka. Mae harus jauh mungkin menghindari Jaka. Oneng pun berusaha meyakinkan Mae kalau Mamat itu adalah pilihan yang tepat. Selain baik, tampan, juga perhatian. Pujian yang dilontarkan oleh Oneng malah membuat Mae curiga. Jangan-jangan Oneng menyukai Mamat. Oneng langsung menyangkalnya dan bersikeras kalau dia hanya ingin menyatukan Mamat dengan Mae. Tapi Mae tidak percaya. Saat Mae hendak pulang, pria asing yang diam-diam mengikuti Mae muncul kembali. Kali ini dia bahkan tidak repot-repot membuntuti Mae dan langsung menghadang Mae. Jaka datang tepat waktu. Saat itu juga langsung menarik pria tersebut dan hampir menghajarnya. Pria itu langsung memperkenalkan namanya dan memberitahu Mae bahwa dia dan Mae dulu pernah sekolah bersama. Dia juga salah satu anak yang dulu pernah mengejek Mae, yang membuat Mae trauma. Pria yang bernama Ferry itu mengaku kalau dia sengaja menunggu Mae di depan gerbang sekolah, karena dia ingin meminta maaf atas apa yang pernah diperbuat terhadap Mae. Ferry berkata bahwa perbuatannya dulu mengejek Mae hanyalah bercanda.
Mungkin bagi dia bercanda, tapi bagi Mae, semua itu sangat menderita. Sampai-sampai dia mengurung diri di dalam kardus selama beberapa tahun. Ferry pun terus meminta maaf pada Mae dan berkata, "Kenapa kau bisa memaafkan Mamat, tapi aku tidak?" Mamat adalah anak yang dulu Mae taksir dan mengatai Mae jelek. Mengetahui kenyataan yang sebenarnya, Mae pulang dengan keadaan yang sangat emosi. Ia berusaha menghubungi Mamat, tapi Mamat tidak mengangkat teleponnya. Jaka yang menemani Mae pulang tertawa kencang. Setelah mengetahui alasan Mae menutupi wajahnya selama beberapa tahun dengan kardus hanya karena cintanya ditolak lalu dikatai jelek. Mae tentu kesal ditertawakan oleh Jaka. Mungkin di mata Jaka ini adalah masalah sepele, tapi bagi Mae ini masalah yang besar. Mengetahui banyak panggilan tak terjawab dari Mae, akhirnya Mamat menelpon balik Mae. Mae ingin bertemu dan berbicara besok. Mamat pun langsung setuju, karena dia mengira kalau Mae akan memberi jawaban atas pernyataan cintanya. Keesokan harinya, Mamat datang ke rumah Mae dengan membawa stoples kue. Mamat memberi kue itu sambil menyatakan cintanya. Tapi Mae langsung mengembalikan dan mengatakan kalau dia sangat membenci Mamat. Mae mengatakan bahwa ia sudah tahu siapa Mamat sebenarnya. Anak laki-laki yang dulu pernah ditaksir oleh Mae dan mengatai Mae jelek. Mae pun mempertanyakan, kenapa Mamat melakukan semua ini? Kalau dulu dia menghinanya, kenapa sekarang dia berpura-pura baik? Mamat pun berusaha meyakinkan Mae bahwa ia tidak berpura-pura. Dulu Mamat tidak tahu apa-apa. Ia masih sangat kecil dan dia mengatai Mae jelek hanya karena takut teman-temannya akan mengolok-oloknya karena dia ditembak oleh seorang wanita. Setelah kejadian itu, Mamat berusaha mencari Mae karena dia sangat menyesali. Tapi ia mendapati kabar bahwa Mae sudah pindah rumah. Hingga pada suatu hari, Mamat bertemu dengan Pak Adam. Mamat pun menceritakan semua kejadian yang mereka alami pada Pak Adam. Waktu itu, Pak Adam sangat marah pada Mamat dan berkata kalau dia harus menebus kesalahannya dan bertanggung jawab. Pak Adam lah yang menyuruh Mamat untuk mendekati Mae dan berteman dengannya. Mae langsung masuk ke rumahnya dan marah-marah pada ayahnya. Pak Adam pun berusaha menjelaskan bahwa ia melakukan semua itu karena mengkhawatirkan Mae. Pak Adam hanya ingin Mae sembuh dari kondisinya dan menjalani hidupnya layak seperti remaja pada umumnya. Mae yang merasa dipermainkan akhirnya keluar dari rumah. Jaka melihat Mae duduk termenung dengan muka ditekuk. Melihat kehadiran Jaka, Mae langsung marah-marah dan bertanya apakah Jaka juga sama seperti Mamat dan ayahnya. Apakah Jaka sudah mengenalnya jauh sebelum dia masuk sekolah? Jaka pun menjawab, "Seingatku, aku tidak punya teman dengan kepala kardus." Mae pun bertanya balik, "Lalu kenapa kau bergaul denganku? Apa sebenarnya maumu?" Jaka pun menjawab karena Mae cantik, jadi Jaka ingin menjaganya. Mendengar jawaban itu, emosi Mae mulai reda. Mae pun langsung menceritakan tentang Mamat dan ayahnya yang bersekongkol untuk membuat Mae kembali sekolah dan bersosialisasi. Jaka berusaha menenangkan Mae dan meyakinkan kalau Mamat dan ayahnya tidak bermaksud untuk menipu Mae. Niat mereka baik. Jaka pun kembali mengingatkan Mae untuk tidak lari dari masalah dan dengan berani menghadapinya. Jaka langsung menggenggam tangan Mae dan menuntunnya kembali pulang. Tiba di rumah Mae, sudah ada Mamat yang menunggunya. Melihat Mae pulang diantar dengan Jaka, Mamat cemburu. Mamat langsung menarik Jaka untuk diajak berkelahi. Namun segera dihentikan oleh Mae.
Ketika Mamat dan Mae sibuk berdebat, Jaka melihat sepeda motor yang melaju ke arah Mae. Jaka pun segera menarik Mae dan berlindung dalam pelukannya. Pengendara sepeda motor itu tiba-tiba menyiram air keras ke arah Mae, tapi yang terkena adalah Jaka. Mamat berusaha mengejar si pengendara motor, tapi di tengah jalan sebuah mobil melaju dan menabrak Mamat. Kedua pria tersebut dilarikan ke rumah sakit. Wawan bertanya-tanya, siapa pelakunya? Apakah musuhnya Jaka? Tapi Mae menyangkal, karena sebenarnya target utamanya adalah Mae, bukan Jaka. Pak Adam pun langsung menangis dan menyesali keputusannya untuk membuat Mae bisa kembali ke sekolah. Mae pun mencoba menenangkan ayahnya dan juga meminta maaf atas sikap kasarnya. Mae sekarang menyadari betapa besar cinta dari ayahnya. Melihat Mamat yang masih belum sadar, Pak Adam berkata pada Mae kalau Mamat sangat menyesali apa yang diperbuat dulu pada Mae. Karena itulah Mamat berusaha keras untuk menjadi temannya Mae, menjaga Mae dan membantu menyembuhkan kondisi Mae. Mae sebenarnya ingin berterima kasih pada Mamat, tapi dia juga ingin berterima kasih pada orang lain yang selama ini mendukungnya, menghiburnya, menjaganya, dan selalu ada untuknya dalam menghadapi masalah yang berat. Siapa dia? Mae pun segera menuju ke kamar di mana Jaka dirawat. Saat Jaka terbangun, dia mendapati Noni ada di sampingnya. Noni bersikap manis dan perhatian pada Jaka. Namun balasan Jaka sangat kasar pada Noni. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau Noni lah orang yang menjadi dalang dari penyerangan air keras yang menargetkan Mae. Ternyata Jaka sudah mengetahui rencana jahat Noni dari lama. Makanya Jaka selalu menjaga Mae. Namun Jaka tak menyangka kalau Noni benar-benar nekat dan akan melakukannya. Jaka yang semakin lama tidak bisa menahan emosinya segera menyuruh Noni untuk pergi dari ruangannya. Keluarnya Noni dari ruangan Jaka bersamaan dengan kedatangan Mae. Tak ada percakapan antar kedua wanita itu. Dalam ruangan Jaka, Mae meminta maaf pada Jaka karena gara-gara dia, Jaka jadi terluka. Mae juga berterima kasih pada Jaka karena selama ini selalu menghiburnya dan selalu ada untuknya. Mae pun berusaha untuk mengungkapkan perasaannya pada Jaka, bahwa Mae menyukai Jaka. Tapi apa jawaban Jaka? Dia bilang dia ingin istirahat dan mengacuhkan Mae. Mae yang diperlakukan seperti itu tentu kecewa dan sedih. Mamat akhirnya siuman. Meski dalam kondisi luka yang parah, begitu melihat tangan Mae diperban, Mamat langsung mencemaskan Mae. Mamat meminta maaf pada Mae. Karena kata-kata ejekan dari Mamat, kehidupan Mae menjadi rusak. Mamat juga meminta maaf karena menyembunyikan kebenaran tentang persekongkolan dengan ayahnya Mae dan membuat Mae terluka. Mamat juga berkata bahwa kebaikan yang dia berikan pada Mae bukan karena merasa bersalah dan berpura-pura. Mamat pun berkeyakinan bahwa yang ia lakukan karena dia sangat menyukai Mae dan berharap mendapat jawaban dari Mae. Namun Mamat tak memaksa untuk mendapat jawabannya sekarang. Mae duduk bersama Oneng di taman sekolah. Oneng menceritakan tentang Noni yang memutuskan untuk pindah sekolah ke luar negeri. Saat sedang asik bercerita, seorang teman datang dan memberitahu Mae kalau Jaka dan Wawan berantem. Mae pun panik dan langsung pergi untuk menyelamatkan adiknya. Saat Mae tiba di sana, Mae melihat Jaka membanting Wawan. Mae pun langsung marah-marah pada Jaka.
Tapi Wawan malah membela Jaka karena ternyata ini semua hanya salah paham. Karena Wawan yang meminta pada Jaka untuk mengajarinya cara berkelahi. Mae menjadi malu karena salah paham. Jaka pun meminta semua orang yang ada di situ untuk pergi, kecuali Mae. Dalam kondisi yang hanya berdua ini, Mae mencoba kembali untuk mengingatkan Jaka tentang perasaannya pada Jaka. Tapi Jaka berusaha menghindar. Ia berkata kalau sudah siap dia akan mencari Mae. Mae sampai kepikiran tentang Jaka yang selalu menghindarinya. Bahkan saat ditelepon, Jaka tak mengangkat. Mae pun curhat pada situs bebek buruk rupa. Namun bukan kata-kata semangat atau solusi dari permasalahannya. Yang keluar dari kata-kata mereka adalah Jaka tidak menyukai Mae. Akhirnya tes akhir sudah selesai. Tapi Oneng malah bersikap aneh. Dia mendapat telepon seseorang secara diam-diam. Lalu mengajak Mae ke lapangan. Setibanya di sana, Mae mendapati beberapa teman mereka sedang berkumpul mengerubungi Mamat. Ternyata Mama sengaja mengumpulkan semua orang karena dia ingin mereka ulang kejadian waktu dulu. Kalau Mae menolak, dia ingin Mae mengatakan di hadapan semua orang agar dia bisa merasakan patah hati dan malu seperti yang Mae alami dulu. Semua orang menyemangati Mae untuk menerima cinta Mamat. Tapi Mae menolaknya dengan cara halus. Dia meminta maaf kalau dia hanya ingin mereka menjadi teman. Mama tentu kecewa, tetapi dia bisa menerima dengan senyuman. Mamat pun memeluk Mae sebelum akhirnya dia pergi. Setelah Mamat pergi, tiba-tiba Jaka datang dan menyatakan cintanya pada Mae. Mae terpaku karena tak menyangka. Jaka pun berkata kalau dia sebenarnya berencana untuk menyatakan perasaannya pada Mae. Tapi malah Mae yang menyatakan perasaannya duluan. Jaka tidak suka akan hal itu karena melukai harga dirinya. Katanya, menyatakan cinta itu seharusnya dilakukan oleh pria duluan, bukan oleh wanita duluan. Tak lama kemudian, Mae akhirnya menjawab dengan kata, "Tidak. Sampai kau berhenti membuat masalah dan berhenti bersikap kasar." Sebuah persyaratan yang diajukan oleh Mae yang disanggupi oleh Jaka untuk dia berhenti menggunakan kekerasan. Di saat Mae dan Jaka sedang bahagia karena baru jadian, ada Mamat yang duduk sendiri sedang patah hati. Hingga datang Oneng yang mengkhawatirkannya. Awalnya Mamat tak ingin menunjukkan kesedihannya di depan Oneng. Tapi lambat laun dia akhirnya mengaku bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Ditolak ternyata rasanya sangat menyakitkan. Apalagi di hadapan banyak orang. Rasanya bukan cuma menyakitkan, tapi juga memalukan. Oneng pun menyarankan pada Mamat untuk menutupi kepalanya dengan kardus. Tapi Mamat tidak mau, karena dia ingin menunjukkan wajah tampannya pada semua orang. Mamat pun dengan rasa percaya dirinya berkata, walau dia baru ditolak, tapi dia punya wanita lain yang akan menghiburnya. Oneng yang merasa kata-kata itu untuk dirinya malu dan menjadi salah tingkah. Mamat pun mendesak Oneng untuk berkata jujur. "Apakah kamu menyukaiku?" Adegan berganti saat Mae pulang ke rumah diantar dengan Jaka. Mae menggandeng tangan Jaka untuk masuk ke dalam rumah dan memperkenalkan Jaka secara resmi pada ayahnya sebagai pacarnya. Pak Adam tentu tidak setuju. Dia memaksa Mae untuk melepaskan tangan Jaka, tapi Mae bersikeras tidak mau. Pak Adam semakin stres,
Saat dia bertanya jika dia tidak mengizinkan, apakah mereka akan mencari cara lain untuk saling bertemu, Mae dan Jaka langsung manggut-manggut. Dengan terpaksa, akhirnya Pak Adam menyetujui hubungan mereka, tapi dengan syarat. Mereka boleh pacaran hanya di tempat di mana dia bisa melihat mereka. Sementara Jaka hanya diperbolehkan memegang tangan Mae, tidak lebih, tidak kurang. Dan Mae harus selalu mengabari ayahnya dimanapun dan kapanpun. Dan Pak Adam menunjuk Wawan sebagai asistennya untuk mengawasi Mae dan Jaka. Kencan pertama antara Mae dan Jaka yang sangat tidak mengasihkan. Kenapa? Karena saat kencan, mereka dibuntuti dan diganggu oleh Wawan. Setiap kali mereka bermesraan, Wawan langsung menjauhkan Mae dan Jaka. Bahkan saat mereka mau selfie berdua, Wawan langsung muncul dan ikut foto bersama mereka. Saat Mae dan Wawan pergi ke toilet, tiba-tiba datang beberapa orang musuh dari Jaka. Mereka sudah tahu tentang Jaka yang punya pacar dan berjanji untuk tidak berkelahi lagi. Jaka yang mengingat janjinya pada Mae untuk tidak berkelahi, berusaha menghindar walau sudah diprovokasi. Para berandal itu pun menjadi jengkel karena aksi provokasinya tidak bekerja. Mereka pun langsung mengeroyok dan menghajar Jaka habis-habisan hingga babak belur. Saat Mae dan Wawan kembali, mereka bingung karena tidak ada Jaka di tempat semula. Wawan pergi mencarinya dan mendapati Jaka sedang mengompres wajahnya. Wawan pun bertanya kenapa wajah Jaka bisa sampai seperti itu. Jaka berkata kalau dia tadi ketemu musuh lamanya. Tapi karena sudah berjanji pada Mae, Jaka pun tidak melawan saat mereka mengeroyok Jaka. Tentu Wawan menjadi kagum, dan dia berjanji akan membantu Jaka menghajar musuh-musuhnya. Mae pun datang menyusul, dan mendapati wajah Jaka yang penuh dengan memar. Mae langsung marah dan mengomeli Jaka, karena mengira Jaka telah melanggar janjinya. Wawan berusaha membela Jaka, tapi Mae sudah terlanjur marah. Bahkan Mae menyuruh Jaka untuk tidak bicara lagi padanya. Wawan membuat status di media sosial, menyindir tentang pengeroyokan Jaka yang bersifat pengecut dan menantang pelakunya. Tak berapa lama, tantangan Wawan pun dijawab. Bahkan pelakunya sampai mengupload gambar pisau. Wawan yang awalnya sombong akhirnya menjadi takut. Jaka datang untuk menemui Mae. Kedatangan Jaka untuk meminta maaf karena tidak memberitahu tentang kebenaran dan membuat Mae khawatir. Jaka pun meyakinkan Mae kalau dia sama sekali tidak melanggar janji pada Mae. Dan mereka berdua pun akhirnya berbaikan. Saat Wawan berjalan dengan Mama, tiba-tiba mereka dihadang oleh musuh-musuh Jaka yang ditantang oleh Wawan. Mamat pun memerintahkan Wawan untuk melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, sampai mereka berhasil mengecoh para berandalan itu. Di tempat persembunyiannya, Mamat menghubungi Jaka untuk meminta bantuan. Mamat pun meninggalkan Wawan sendiri untuk mencari jalan keluar. Keberadaan Wawan pun akhirnya ketahuan oleh para berandalan itu. Wawan dihajar habis-habisan. Mamat yang datang kembali tak banyak membantu karena mereka kalah jumlah. Hingga datang Jaka meminta para musuhnya itu untuk berhenti menyakiti teman-temannya. Tentu permintaannya tidak digubris. Jaka pun menjadi bimbang apa yang harus ia lakukan. Apa tetap berpegang teguh pada janjinya pada Mae untuk tidak berkelahi, atau membiarkan teman-temannya terluka? Hingga sampai salah satu berandala mengeluarkan pisaunya.
Jaka akhirnya tidak tinggal diam. Ia mengajar para berandalan itu. Wawan yang terluka parah akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Mai murka pada Jaka karena dia mengira karena Jakalah yang membuat adiknya jadi terlibat dengan para berandalan itu. Mai kecewa karena Jaka melanggar janjinya sendiri. Tapi Jaka sama sekali tidak membela diri. Mai memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka sampai di sini. Mamat heran kenapa Jaka tidak memberitahu kebenarannya pada Mai. Jaka merasa tidak perlu, karena takutnya Mai akan berpikir kalau dia cuma mencari alasan. Lagi pula, Jaka juga memang sudah melanggar janjinya. Wawan akhirnya sadar, dan dia akhirnya menjelaskan kesalahpahaman antara Jaka dengan Mai. Wawan memberitahu Mai kalau Jaka berkelahi dengan para berandalan itu untuk menyelamatkannya. Menyadari kesalahpahaman ini, Mai langsung pergi mencari Jaka di tempat biasanya. Begitu menemukannya, Mai langsung memeluk Jaka. Mai bertanya kenapa Jaka tidak memberitahu tentang kebenarannya. Jaka pun berkata kalau dia hanya tidak tahu apa yang harus dia katakan, karena dia memang telah melanggar janjinya pada Mai. Mai meminta maaf pada Jaka karena dia telah menuduhnya tanpa mencari tahu tentang kebenarannya. Jaka pun meminta maaf pada Mai karena telah melanggar janjinya. Mai pun berkata bahwa aku sangat mencintaimu. Mendengar kalimat terakhir itu, Jaka langsung mencita kepala Mai sambil mengingatkan Mai kalau yang menyatakan cinta itu harus pria duluan. Semua orang berkumpul di rumah Mai untuk merayakan ulang tahun Mai. Mereka merayakannya dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Setelah acara usai, Mamat menawari tumpangan pada Oneng. Oneng menjadi malu dan menolak tawaran itu. Tapi Mamat terus memaksa. Oneng pun berkata, "Kamu jangan menatapku terus, nanti kamu jatuh cinta padaku." Yang dibalas oleh Mamat, "Kenapa kau memperingatkanku baru sekarang? Sudah telat." Dan benih-benih cinta mulai tumbuh di antara Mamat dengan Oneng. Mai mengantar Jaka sampai ke depan gerbang. Tapi Jaka tidak mau berpisah begitu saja. Dia mau ada salam perpisahan secara khusus. Apa itu? Salam perpisahannya berupa ciuman selamat malam. Mai pun malu dan langsung menyuruh Jaka untuk pulang. Tapi Jaka tidak mau. Dia langsung mendekatkan wajahnya dan mengecup bibir Mai. Pak Adam yang mengintipnya langsung berlari untuk mengejar Jaka. Dan kisah cinta gadis kepala kardus dengan preman sekolah telah usai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.